wahfad ya, wahfad huquqal ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfad huquqal ahli wal aulad anfiq wa'allimhum fadzaka muhattamu. Ya, lagu-lagu ya teh ya. Kita siang-siang teh beringat hari ini bersara. Wafad huquqal ahli wal auladi anfiq wa'allimhum fadzaka muhattamu. Habib Al-Bakar Kamil. Wafad dan jagalah huquqal ahli, hak-haknya keluarga. Dalam hari ini keluarga ahli di sini adalah istri, wal aulad dan anak-anak. Anfiq, berilah nafkah, wa'allimhum, dan ajarkanlah mereka, ajarilah mereka atau didik mereka. Fadzaka muhattamun, maka yang demikian itu hukumnya wajib. Muhattamun, wajib. Aywa syuhbatus sittuna hifdhu huquqiz zawjati wal aulad. Cabang iman yang ke-60, wasyuhbatus sittuna, cabang iman yang ke-60 masuk dalam keimanan. Hifdhu huquqiz zawjati, yaitu menjaga, memelihara, memenuhi hak-haknya istri, wal auladi, dan anak-anak. Yang masuk dalam cabang keimanannya. Wa yajibu 'ala ar-rajuli nafqatu zawjatihi bitamkinit tammi bihasabil qadril la'iqi bihi wa hiya muqaddaratun fil illati wal kasrati bi'tibari iksarihi wa isari wa tawassuti. Wajibu, maka wajib, alar rajuli, terhadap seorang suami. Rajul di sini ini suami, udah az-zawj. Nafqatu zawjatihi, memberikan nafkah, biaya hidup istrinya. Ini zaujah ini hanya ini aja nih, hanya iktibar lafaz. Di dalam Al-Quran tidak ada zaujah, yang ada adalah az-zawj, tidak pakai tak marbutoh. Hakikatnya suami istri itu adalah pasangan yang saling kerjasama, saling saling memenuhi kebutuhannya. Bitamkinit tami, dengan kemampuan yang sempurna. Tamkin itu satu sikap kemampuan. Bihasabil qadri, dengan dihitung kadar, perkiraan. Nah, nulis amat ya. Atau ulah pengaruh
ngitung lagi terus. Ya hasabil qadari, dengan perkiraan kadar, kira-kira al-laik yang layak bihi dengan tamkinul tam. Wa hiya muqaddaratun fil qillati wal kasrati, dan nafkah itu diukur dalam besaran dan dalam qillah, kecilnya, sedikitnya, dan banyak. Jadi itu menurut adat. Kalau menurut adat di sebuah desa, misalnya sehari semalam hidup dengan 3 jiwa atau 4 jiwa, itu cukup kira-kira 50.000. Nah, sehari semalam dengan cukup 50.000, 4 jiwa, itu yang disebut muqaddar, ukuran yang bisa dipegangi. Makasih. Tapi berbeda dengan kehidupan di kota. Di kota mah ada pakai wedak ABG, pakai wedak nabi itu cukup kan? Kira-kira 10.000 cukup ya sehari maksudnya. Lah tungkena mah lain dipakai sehari ya. Harga wedak 1 set ikan 5 senitnya sekitar 200.000. Kira dipakai sekali. Ya, dipakai tiap hari lah, sehingga 1 bulan itu ya 1 bulan itu habis atau masih bisa. Bi'tibari isarihi wa isarihi, dengan menghitung isarihi seorang suami, apakah suaminya itu penghasilannya cekap, wa isarihi atau penghasilannya untung tina enteng, wa tawassutihi, dan pertengahannya, jadi besar enggak, kecil enggak, pertengahan. Nah, kalau kira-kira ini dihitung, jadi bukan nasi bungkus padang. Nasi bungkus padang itu paket 10.000 kan ya, paket 10.000, paket hemat kan. Di situ ada 4 jiwa, berarti 40.000 tuh. Ya, 1 kali makan. Kemudian sorenya 40.000, berarti 100.000. Tapi kalau beli beras kemudian dimasak sendiri, ya sayur mah tinggal metik baik. Ya, cukup kira-kira 50.000 1 hari 1 malam. Ya udah 24 jam 50.000 cukup. Jadi berarti anggaran 1 bulan 1,5 juta. Kalau kemampuannya sekian, ya udah jangan dibesarkan, karena akan menderita nantinya.
Jadi ini yang disebut memelihara kewajiban untuk biaya hidup dalam ukuran sedang. Wala tasqutu nafaqatuha bimudihi zaman bila infaqin bal tasiru dainan ala rajuli. Wala tasqutu dan tidak gugur nafaqatuha biaya hidup rumah tangga bimudihi zamani dengan masa yang terlewat bila infaqin tanpa ada infak. Misalnya 3 bulan yang lalu itu sama sekali tidak ada nafkah pada istrinya, itu tidak gugur itu. Batasi udainan bahkan menjadi utang, jadi dilipat gandakan 3 bulan dengan sebulan berjalan. Awas nah, bukan apa kakak nerima utang kayak gitu ya kan, artinya dengan pendapatan yang tidak ini ya, yang tidak pasti gitu ya. Kadang-kadang pendapatan biaya rezeki mau utang iya. Lain berat menjadi utang ini termasuk ya. Li'anna nafqata zawjah mu'awadatun fi muqabalati tamkin. Karena sesungguhnya biaya rumah tangga nafqatu zawjah yang diberikan kepada istri mu'awadatun fi muqabalati tamkin, itu sebagai cara menukarkan fi muqabalati tamkin dalam dalam menyikapi kemampuan istrinya melayani itu. Iya. Jadi jangan dikira ya, biaya rumah tangga misalnya, biaya rumah tangga yang diberikan kepada istri. Sementara sebulan satu hari 50.000. Eta udah dihitung kemana-mana. Pokoknya mah pikir itu adalah untuk sebagai kasarnya alat tukar bikin tenaga pelayanan yang diberikan oleh istrinya kepada suaminya. Itu secara kasar menulah itu. Makanya wajib itu. Iya per hari atau kira-kira perhitungkan bayar. Namun misalnya sebulan sekali gajian anak dan mudanya, ya perhitungkan dalam satu hari misalnya 75.000 atau 50.000 dalam satu bulan tak. Jadi di situ itu sudah termasuk apa? Biaya ngendong. Biaya ngendong ya. Iya itu biaya pelayanan makan, pelayanan itu. Cuma terkena kontrak doang, akad, sehingga tidak cepat lepas. Ya akad nikah itulah. Coba lah mau dibandingkan ngecer, lebih mahal malah. Ini hitung rasionalnya ini, hitung rasionalnya dalam biaya rumah tangga itu
bukan optan biaya rumah tangga jeung kabeh itu. Jadi 3 lah ya, 3 biaya mendok, biaya pelayanan untuk makan, maksudnya pelayanan kemudian kemudian biaya pelayanan khusus ini. Cleaning service, biaya pelayanan yang tadi yang kedua itu, pelayanan untuk menyiapkan makanan, minuman, kemudian laundry, cleaning service, sapu segala ya. Yang ketiga itu pelayanan khusus. Bener, murah. Kita masih standar harian. Bifilafi nafkatil qarib berbeda dengan nafkah kepada karib kerabat, pada saudara. Fa innaha tasbutu bidzalika, maka sesungguhnya nafkatil qarib itu akan gugur bidzalika dengan adanya iksar ya, adanya kesulitan. Bidzalika dengan demikian iksar. Hari iksar itu sulitlah untuk mencari kifayah, tapi bagi keluarga itu gugur, bagi istri itu dihitung utang. Hebat, coba utang kan? Iya, nggak pemajikan pada bulan-bulan yang lalu. Ini masuk dalam ini nih, dalam cabang keimanan. Ini ada hubungannya dengan hadis Rasulullah, ittaqun nisa, wa innakum ahlaltum bi furujihinna bi kalimatillah. Takutlah kepada seorang istri, maka sesungguhnya seorang istri bisa halal itu dengan kalimat itu. Kalimat apa di situ? Itu banyak yang mengartikan kalimat syahadat, bukan kalimat ingkah wazauji. Sehingga di dalam akad pernikahan itu tidak ada ngomong-ngomong Tuhan. Saya nikahkan anak saya kepada fulan, kepada engkau dengan mas kawin sekian, itu si wanita. Terus pengantinnya, saya terima nikah kepada fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut. Ada enggak sebut-sebut nama Tuhan? Enggak ada, kecuali kalimat itu di dalam Al-Quran, di kalimat Allah itu adalah inkah wajjauh, nakaha wajjauh. Li'annaha mu'awanatun, karena sesungguhnya nafkatul qarib, nafkah pada saudara, itu adalah sekedar mu'awanah saja, enggak wajib. Itu yang pertama.
Jadi kudu nama idealna eta, idealna. Seorang suami memperhitungkan biaya untuk makan sehari semalam untuk semuanya. Di samping itu adalah biaya itu alat-alat kecantikan, bedak, lipstick, parfum. Tapi aneh orang mah ayah dandan eta lamun rek keluar imah alah asapnya diberi jalan. Jadi mas melipun nama doang, mas melipun nama gitu. Dibelikan dipakai ke batur. Kita jadi mau. Alasan kamu beliin. Baik alasan melipun. Tapi nggak salah sih, kata seorang istri ini. Aku dandan ini sebetulnya adalah untuk suami. Iya. Karena lamun tampil kuprut, panik eta kepada suami itu gak, iya, pemajikan si eta non diurus gitu. Boleh. Iya. Cuma ya ketika berada di rumah jangan malas dandan juga. Ya maka keluar deh, woi gesit dandan. Hidup suami. Jadi akhirnya seorang istri juga punya andil untuk martabat suami. Lamun memastikan nada di mana terpetat, oke. Saya buka anak waktu ini. Itu apa kan belum? Itu untuk wa yajibu 'ala ar-rajuli aidan ta'limu zawjatihi ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati wa sunaniha min taharatin wa salatin wa zakatin wa sumin wa hajjin wa ma yata'allaqu bil haid. Wajib yang kedua ini wajib ala rajuli terhadap suami aidan juga ta'limu zaujatihi mendidik mengajari istrinya ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati sesuatu yang dibutuhkan min furudil ibadati yaitu dari fardu-fardunya ibadah wa sunaniha dan sunah-sunahnya ibadah. Di antaranya min taharatin dari sesuci dari mulai izalatun najasah, kemudian wudu dan adus mandi junub, wa sholatin dan sholat, wa zakatin zakat, puasa, haji, wa ma yata'allaqu bil haid, yang tidak kalah pentingnya juga ini sesuatu yang berhubungan dengan haid. Ya. Yaitu jangan sampai istri kasarnya berbohong. Buku geus teu mukena masih digantungkeun bae. Jadi mau pakai gitu. Ya enggak. Ya enggak. Jadi mungkin nama pakai gitu. Tapi aneh ini. Seorang istri agak susah kalau diajari oleh suaminya. Ngelawan baik. pengalaman ya. Ngatak para kiai ini. Eta sok diilukan, harus ketitu ngaji kiai itu orang sila.
Di dapur. Kiai lain gitu di majelis taklim. Karena kata berarti ngalah kayak dong kan anak kalau gitu kan. Katakan buku. Tapi langsung pemajikan diajari ku suamina eta. Eta ya paling kira-kira 10 menit 15 menit kali itu nama geus buku eta. Ya ngobrol satu dong. Mau apa sih? Buku arek ngajaran ilmu iya. Tapi lain deui Pak. Oleh karenanya diantara para ustaz-ustaz, para kiai-kiai eta sok mengikut sertakan istri-istri itu pada pengajian-pengajian di majelis taklim kiai-kiai lain. Walaysa lahu darbuha ala tarkis sholati wa nahyiha. Nah ini satu sikap ini. Walaysa lahu dan tidak boleh bagi seorang suami darbuha memukul istrinya gara-gara tarkis sholat, meninggalkan sholat, wa nahyiha atau iya semacam sholat. Ya fardu-fardu yang lain lah, seperti puasa. Min hukukillah, dari hak-hak Allah. Khilafan Ibnil Barizi, berbeda pendapat dengan Imam Ibnil Barizi. Imam Barizi mah boleh ada hak, tapi meskipun dipukul ghaira mubarrahin, tanpa membahayakan. Kamu pun digebuk nasaku kepokan beberapa. Coba kita sholat kali itu, bukan sejarah. Oke, langsung kita. Kita sholat, kita beres, sholat. Bal yaktasiru ala amri, tetapi yaktasiru hanya sebatas alal amri, nikah doang kan. Ini segera sholat gitu doang. Dari cabok mau ulang. Iya. Kalau kata namun boleh pakai. Bihila bihuquqi nafsihi, berbeda dengan hak-hak pribadinya si suami. Ya, hak adami maksudnya. Wa hiya siyanatu nafsiha min an tuti'a fursyahu ghairu, atau an tawaqqaha fursyahu ghairu. Wa hiya lan yahuquqi nafsihi, itu adalah siyanatu nafsi, menjaga diri si istri itu dari orang lain yang ada di dalam tempat tidurnya. Itu tidak boleh. Nah, kalau didapati boleh dipanggilinya. Ya selingkuh lah zaman lalu. Cuma kalau ngomong-ngomong selingkuh itu kan ayat yang benar, ayat yang salah. Ada gitu. Maju dulu. Ada dibahas. Waduh. Ayat yang benar, ayat yang salah. Hanya lu benar apa? Selingkuh yang benar itu yang bagus. Selingan kemesraan untuk hiburan. Itu kan itu singkatan. Selingan kemesraan untuk hiburan. Atau pemajikan orang, anak orang bawa ngelong di pantai Carita. Beda suasana. Nah, itu makanya selingkuh itu benar. Makanya sebutnya selingan
kemesraan. Kalau kebajikan mah kemesraan. Tapi ya musalah. Selingan kencan untuk hiburan. Hari kencan mah diberikan. Eta musalah eta. Ayo kencan juga. Dia ujung-ujung nama udah bener. Enggak, tetap ada yang benar. Bedanya kencan dan kemesraan. Lamun kemesraan kepada istrinya, lamun kencan adalah kepada wanita lain. Karena mau anak bilang, apa anda enak lagi loh. Yang selingkuh nu bener ini harus kira 1 tahun dong, jadi bawa pesir-pesiran ada. Iya, jenuh jadi pemajikan. Siklusnya ulah kasut, sumur, dapur, itu bah. Bawa sekali-kali mah. Menumbuhkan rukun suaranya kinya, menumbuhkan rukun sono. Wal ihtijab an ru'yatin ajnabiyyin bi syai'in min badaniha mimma yahrumu nadruhu, dan menutupi dari pandangan orang lain bi syai'in min badaniha, bagi sesuatu dari tubuhnya si wanita, mimma yahrumu nadruhu, dari sesuatu yang haram dilihatnya. Watarku mutalabatiha lahu bima fawqal hajah, dan meninggalkan tuntutan seorang istri kepada suaminya bima fawqal hajah, dengan sesuatu di atas kemampuan. Jadi tidak boleh istri menuntut lebih dari batas kemampuan. Ya, termasuk ini bukan sekedar nafkah, ini termasuk nafkah batin juga tidak boleh. Seperti punten, mohon maaf, seperti wanita hiperseks. Wa ta'afu fiha an tanawulil malil harami, dan menjaga istri dari memperoleh harta yang haram. Artinya menjaga, termasuk nafkah kepada istri, menjaga istri jangan sampai makan dari barang yang haram. Ya tentunya dari suami, baik yang terhormat maupun yang tidak terhormat. Banyak muri yang tidak terhormat. Yang terhormat itu korupsi. Disebut terhormat ya tadi teh. Ibu gede-gede mah eta penjara enak gitu. Hari muleutik mah kira-kira ayam. Ya, cukup pula. Wa yajuzu darbuha bitarki tilkal huquq, maka wajib memukul istri dengan meninggalkan hak-hak tadi. Seorang istri dengan meninggalkan hak-hak suaminya. Hak dan kewajiban, kalau hak bagi suami adalah kewajiban bagi istri, sedangkan hak istri menjadi kewajiban bagi suami. Udah gitu aja. Jadi apabila terjalin dengan harmoni antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, itu sudah bagus, sudah masuk dalam rumah tangga Islami.
Artinya rumah tangga Islami itu rumah tangga yang masuk dalam aturan-aturan Islam. Wa yajibu aidan ay yu'allimaha wujuba ta'ati zawji fi ma laysa bi maksiyah. Dan wajib juga bagi suami mengajarkan kepada istrinya tentang wajibnya ketaatan kepada suami. Bima laisa bimaksiatin, dengan sesuatu yang bukan maksiat. Ya taat doa, ai barang nyiksa mah suami sekudu diturunkan. Muncul dia karena sumur ternyata. Itu mula. Wa yu'allimuha hurmatal qalbi ala wujudil haidaini, dan mengajarkan kepada istri tentang haramnya bohong. Ala wujudil haidi, antara lain adanya haid au inqita'ihi, atau sudah putusnya haid, ila ghairi dzalika, pada dan lain-lainnya min umurihi, dari perkara-perkara agama. Jadi kudu jujur tadi istri nu sedang eta. Iya. Hah? Oh, ini ya, di antaranya ada uang di ini ya, lebih tangkap kaki ya. Ya, memang ini rumah tangga itu bisa awet dan harmoni apabila didukung dengan dua hal, yaitu satu, kejujuran. Kejujuran ini akan melahirkan tanggung jawab. Kemudian saling merindukan. Dua, ya, saling merindukan itu kan saling membutuhkan. Jadi langsung misalnya Ustadz Fakih jauh, oh saya mampir kali warung pojok. Karena apa? Yang kurindukan adalah istriku. Balik pasti. Malah mampir. Kan ada tuh ya satu ungkapan yang termasuk keren. The marriage is composed of mutual interest and desire. Saling membutuhkan dan saling merindukan. Dua. Aku butuh kau dan kau pun butuh aku. Itu pasti awet. Aku merindukan kau dan kau merindukan aku. Pasti tidak tercecer di jalan. Iya. Pan ayat mah ayat dangdutan ya awet. Mau gitu. Ya begini ya persiapan ini. Ulah. Wa yajibu 'alal aba'i nafqatul auladi, dan wajib 'alal aba'i terhadap para orang tua laki-laki memberikan nafkah pada anak-anak. Idza aksaru wa ajadu, apabila anak-anaknya itu dalam kesulitan nafkah hidup. Wa ajadu anil kasbi, dan mereka tidak berdaya untuk memperoleh kesempatan kerja. Lisigorin, karena kecilnya, au zamanatin atau lumpuh, paradaksan, au jununin atau gila, au marodin atau beri sakit. Wa hadhihi nafkah la tuqaddaru bi kasratiha wa qillatiha,
Biaya hidup ini tidak ditentukan besar dan kecilnya. Bal hiya biqadril kifayah, akan tetapi nafkah ini akan diukur dengan kebutuhan kifayah, kebutuhan yang paling mendasar, Pak. Kebutuhan paling mendasar. Dan ada itu ya, ukuran apa tuh? KFN, kebutuhan fisik minimum. Ada kebutuhan hidup minimum. Kalau kebutuhan hidup itu artinya biaya-biaya dalam penyelenggaraan hidup, termasuk asuransi, pengobatan. Tapi kalau KFN, kebutuhan fisik minimum itu makan, minum, dan pakaian. Cuma itu. Atau papan ya. Papan. Wa takhtalifu bi kibaril auladi wa sigharihim wa jahadatihim wa rubatihim. Dan menjadi berbeda nafkah tersebut bi kibaril auladi atau bi kabril auladi dengan besarnya anak-anak, wa sigharihim dan kecilnya anak-anak, wa jahadatihim dan zahadah itu tidak ini apa rada hewan itu kan nek zahadatihim warubatihim dan senangnya dan disenanginya anak-anak. Zahadatihim itu tidak disenanginya anak-anak. Dan ayahnya yang menurut mah senang kata bapak asanan mere duit ya tepati hook gitu. Tapi lamun iya anak-anaknya calak mau dibilang eta itu mah di satu sisi wajib, di sisi yang lain boga anak seni kita jahadatin. Wa yajibu alaihim ta'limuhumul adab fi sigharihim, dan wajib alaihim terhadap para orang tua mengajarkan anak-anaknya al-adab. Ini kata lain daripada akhlak. Kenapa dalam pendidikan itu disebut adab? Untuk menerapkan akhlak. Karena adab itu artinya punya makna mendidik akhlak. Adab itu mendidik akhlak. Mendidik akhlak itu adalah dengan suatu kebiasaan. Bisigharihim ketika kecilnya mereka, anak-anak, wa taharati was salati dan mengajarkan tentang taharah, was salati dan salat, wa amrihim bidzalika ba'da tabyid dan memerintahkan menyuruh anak-anak dengan taharah dan salat ba'da tabyid setelah tabyid. Tabyid ini kira-kira umur 7 tahun sampai 10 tahun. 7 tahun itu adalah umur tamyiz ma'a tamami sab'i sinina, serta sempurnanya umur 7 tahun. Wa darbihim ala tarki zalika bi asri sinin, dan memukul mereka, tetap memukul di sini, memukul ghairu mubarrahin, yang tanpa membahayakan. Ala tarki zalika, karena meninggalkan toharoh, sholat dan seterusnya, dia asri sinin dalam umur 10 tahun. Ini sesuai dengan sudah hadis itu. Muru subyanakum bis-shalah li asri alisabain wa dribuhu li asri. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat karena sudah umur 7 tahun, dan pukullah mereka karena sudah memasuki umur 10 tahun. Namun kan dia banyak
dan sandaik ya, pukul. Termasuk tidak memberikan jajan itu adalah cara memukul. Ya, jadi memukul itu bukan diartikan fisik dengan fisik, berarti fisik bukan. Misalnya, ayo kedai sholat, mau diberi jajan, itu juga termasuk memukul itu. Jadi carilah sesuatu yang mereka itu mau melaksanakan tanpa harus memukul fisik dengan fisik. Itu aja. Masih banyak metode-metode atau cara-cara. Wa tahdhirihim minal kadzi wal fujuri wal fusyi was sirqati wa ghairi dzalika minal manhiyat, dan memberikan rasa takut kepada mereka, pada anak-anak, minal kadzi, dari perbuatan-perbuatan bohong, perbuatan-perbuatan menyimpang. Fujur itu perbuatan menyimpang dari hukum. Wal fusyi, perbuatan-perbuatan keji. Ini lebih dalam lagi. Waktu itu perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan dari perbuatan itu sakitnya sampai pada jiwa, itu fusyi. Seperti digambarkan di dalam ayat Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Bahwa perbuatan zina itu adalah sebuah fahisyah. Bapak-bapak, akibat daripada perbuatan zina itu nanti sakitnya itu sampai ke hati. Apabila laki-lakinya itu tidak bertanggung jawab. Wasirqati, dan mencuri, wa ghairi dzalika minal manhiyati, dan lain-lainnya di antaranya yang dilarang oleh Allah. Wa minal huquqi tahsinu ismihi, sebagian dari hak orang tua kepada anak itu adalah tahsinu ismihi ibtidaan. Tahsinu ismihi, memberikan nama yang bagus. Ibtidaan wa taghyiran, baik memberikan nama pertama yang disebut isim alam itu, atau ada perubahan-perubahan nama yang kira-kira nama yang pertama ketika cukuran ya, aduh, dia beri yang wow, dirubah juga yang bagus gitu. Bahkan ya sifatnya futuristik lah. Iya. Futuristik itu kita menjadi dipikir manakala memasuki abad-abad tertentu, iya, tahun-tahun tertentu. Kata ai di bareng aku kolong Anissa, ai bang pergaulan di kota. Anissa ini bunuh amat sebenarnya. Saya tak diubah jadi Ica. Iya. Apa? Dia nama apa nih? Letik pak. Ayah di Berengaran, Bukapana, bagus Ibrahim Meta adalah nama seorang nabi. Ketika bergaul Ibrahim, enggak ini doang sebetulnya, enggak sejalan dengan kalau ada ini sih apa prestasi itu bangga dia. Aku menjadi menjadi insinyur. Apa namanya? Insinyur Ibrahim. Bangga itu mas. Tapi dalam prestasi hidupnya ini kurang beruntung. Sehingga Ibrahim itu ya pergaulan dengan orang-orang ini nih, orang-orang jalanan. Dia si Ibrahim, karena Ibrahim soleh,
Bram. Semalamannya Bram. Ayo barang naon tidak Bram eta. Pada pulau menjadi dirangkas ya bocah rangkas ahli mojok. Iya. Jadi mencarikan nama yang baik kepada untuk anak itu merupakan hak dari orang tua. Ya. Ulah dia mah ngaran si Sayur, si Pengki, si Cayut, nonton sekarang. Jadi begitu kan ya. Nah itu yang tidak boleh. Mimba bil fa'li kafaula carilah nama-nama yang dengan nama itu orang bisa nyaretanan lalu bersalah. Misalnya ngaran Abdullah. Aing ngaranan dia ku Abdullah itu hamba Allah. Aing naon dia hamba setan, hamba nafsu. Coba balik dulu. Nah, itu kan enak ngomong. Solihin lah. Aing berengaran tadi yang solihin supaya kalakuan anak soleh. Tapi alhamdulillah solihin dia mas soleh. Faqulun nazim antik wa alimhum badalun min qawli wa'bad bayanun limaknal hukum. Ucapan inazim antik wa alimhum selanjutnya itu menjadi badal dari ucapannya inazim wa'bad hukukal ahli wal aulad antik wa alimhum merupakan penjelasan untuk mana hukum hak-hak orang tua kepada anaknya. Wa qauluhu fadzaka muhattamun, adapun ucapan inazim fadzaka muhattamun dalam bait fa inna hifdzal huquqi wajibun, maka sesungguhnya memelihara hak-hak antara orang tua kepada anak, antara suami kepada istri, antara istri kepada suaminya, itu wajibun, merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Wasmul isyarati, adapun isim isyarah dengan kata-kata bazaka raji'un limafhumi ihfaz la lillahi, itu adalah sebagai petunjuk kembali kepada paham ihfaz itu, kata-kata ihfaz, peliharalah. La lillahi bukan karena lafaz li'annal fi'la la yarji'u ilaihi dhamir, karena sesungguhnya fi'il tidak akan kembali kepada fi'il dhamir yang ada, bisa kembali kepada zakata pada isim isyarat. Wasmul isyarati wasmil isyarati atau wasmul isyarati dan isim isyarat hazaka. Wa yajuzu ayyakuna raji'un limahumi wa antik wa alif wa takdir wal itbah wa ta'lim wajiban. Dan boleh ayyakuna ada isim isyarat itu kembali kepada mafhumnya lafaz antik wa alif
Adapun takdirnya adalah wal infaqu wat ta'limu wajiban. Adapun memberikan nafkah kepada istri, wat ta'lim, dan memberikan pengajaran kepada istri, wajibani, itu merupakan dua kewajiban yang harus ditunaikan. Awit takdir, atau takdirnya begini, fadzalikal madhkur minal infaq wa ta'lim wajib. Takdirnya fadzalikal madhkur, maka adapun yang demikian tersebut tadi, yaitu pertama infaq, memberikan nafkah, wa ta'lim, dan mengajarkan hal-hal yang fardu dari perkara-perkara agama, wajibun, hukumnya wajib. Qala Nazim